Jika diketahui 50 bungkus paket 1 kilograman masing-masing harganya adalah 6.500, 75 bungkus paket 5 kilogram masing-masing harganya adalah Rp30.000. Berapakah uang yang diperoleh jika semua paket terjual? Maka di sini kita bisa menghitung 50 kali 6.500, kemudian ditambah 75.000 kali 30.000. Maka hasil akhirnya adalah 2.575.000. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu kelas 6 tema 1 subtema 1 pembelajaran keempat. Bagaimanakah videonya pembelajaran ini? Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, saya ucapkan selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu masih di tema 1 selamatkan makhluk hidup kita. Kemudian subtema 1 tumbuhan sahabatku. Nah, berikutnya sobat semuanya, di sini adalah untuk materi kelas 6 tema 1 subtema 1 pembelajaran 4. Berikutnya, kalau kalian ingin melihat untuk latihan soal serta modulnya, silahkan kalian unduh dan pelajari di website saya ini ya. Oke, berikutnya sobat-sobat semuanya. Nah, di sini pada kegiatan pembelajaran yang kita lakukan ini adalah berisi tentang yang pertama membuat kesimpulan dari teks yang dibaca. Kemudian yang kedua menemukan sikap yang mencerminkan sila ketiga. Dan yang ketiga, merefleksi sikap diri yang belum sesuai dengan sila tersebut dan usaha untuk memperbaikinya. Kemudian yang keempat, menyelesaikan soal hitung campuran. Berikutnya, kompetensi yang dikembangkan. Nah, kompetensi atau kemampuan yang dikembangkan pada pembelajaran 4 ini adalah yang pertama ada sikap peduli. Kemudian pengetahuannya ini adalah cara membuat kesimpulan. Jadi kalian harus bisa nanti cara membuat kesimpulan ya. Kemudian sila ketiga, kita kupas tentang sila ketiga. Kemudian tentang hitung campur. Berikutnya untuk yang kompetensi keterampilan ini adalah menyimpulkan, kemudian merefleksi diri, kemudian membandingkan, kemudian menyelesaikan masalah. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu ya. Berdasarkan pengamatanmu sehari-hari, tuliskan berbagai manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Dapat kita lihat bersama bahwa dari tumbuhan itu menghasilkan oksigen atau O2. Kemudian oksigen itu digunakan oleh manusia dan hewan untuk bernafas. Kemudian manusia dan hewan itu mengeluarkan CO2, sementara CO2 itu kemudian dibutuhkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Nah, tulislah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut ya. Nah, coba di sini sebelum kita lanjutkan pelajaran, kalian tulis manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup termasuk kita. Itu apa saja? Nah, ini diskusikan hasil dengan teman kelompokmu ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Nah, ini adalah tumbuhan, ini fungsinya apa saja. Baiklah, saya berikan waktu 5 detik, silahkan difikirkan. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita mari simak kira-kira jawaban kalian apa? Apakah sudah sesuai dengan perkiraan jawaban kita? Ini adalah jawaban kita. Nah, ini adalah anak-anak, yaitu untuk yang pertama, nah ini adalah tumbuhan berfungsi sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Yang kedua, tumbuhan bisa penghasil oksigen atau O2 dan mengurangi karbon dioksida. Kemudian tumbuhan tempat hidup tanaman dan hewan lainnya. Kemudian tumbuhan juga sebagai produsen atau pembuat makanan.
Kemudian tumbuhan juga sebagai tempat perkembangbiakan hewan. Berikutnya coba kalian perhatikan gambar ini ya. Ada seorang anak yang sedang menyiram bunga. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestariannya, untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Nah, sekarang ayo kita membaca. Nah, di pembelajaran satu, kamu sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak ya, dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Buka kembali diagram tentang perkembangbiakan jagung dan bacalah dengan seksama. Nah, berikut ini adalah ide pokok dari paragraf satu dan kesimpulannya. Coba teksnya yang paragraf satu itu adalah yang bunyinya, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Kira-kira itu ide pokoknya apa? Nah, ide pokoknya itu adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Jadi kesimpulannya inilah jagung sangat penting di Indonesia. Nah, gitu kan? Amati dan bacalah isi tabel berikut. Nah, amati dan bacalah isi tabel di atas tadi ya. Apa pendapatmu? Dapatkah kamu menemukan cara membuat suatu kesimpulan? Apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurutmu? Diskusikan hasilnya dengan teman sekelasmu, sampaikan kepada Bapak atau Ibu guru. Sekarang saatnya kita berdiskusi. Tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri ya. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama merupakan wujud penerapan dari salah satu sila Pancasila. Nah, sekarang mari kita simak yaitu kita pahami lagi kelima sila Pancasila sebagai berikut. Nah, ini adalah lambangnya. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian persatuan Indonesia. Berikutnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang coba kalian amati kedua gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar yang pertama, ini adalah ada 3 orang anak yang sedang bekerja sama untuk membersihkan suatu tempat dari ceceran sampah. Kemudian yang kedua, ada 3 anak yang sedang berdiskusi. Nah, sekarang coba kamu tuliskan isi cerita masing-masing gambar di atas ya. Nah, coba sebelum kita nanti bahas, coba kalian bisa pikirkan dulu. Kalian tuliskan isi cerita masing-masing itu dengan kalimatmu sendiri. Kemudian yang kedua, nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar di atas. Tulislah penjelasanmu dengan singkat. Nah, jawabannya ini adalah untuk yang gambar satu, pada gambar tampak 3 anak yang bekerja sama-sama membersihkan lingkungan. Ketiga anak tersebut berasal dari suku yang berbeda. Meski berbeda latar belakang suku, bangsa, namun ketiga anak tersebut tetap bersatu dan bekerja sama. Gambar tersebut menggambarkan pengamalan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Gambar yang kedua, gambar ini menunjukkan 3 orang siswa sekolah dasar. Mereka terdiri dari 2 siswa laki-laki dan seorang perempuan. Ketiganya terlihat sedang bermusyawarah, saling mendengarkan pendapat masing-masing anggota rapat tersebut. Musyawarah sendiri adalah salah satu pengamalan dari sila Pancasila. Mengutamakan persatuan dalam bermusyawarah merupakan bentuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar di atas? Tuliskan penjelasanmu dengan singkat. Nah, itu adalah jawabannya sila ketiga.
Nah, sila ketiga, bersatu dalam perbedaan dan mengutamakan persatuan dalam musyawarah merupakan bentuk pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, sekarang saatnya ayo kita berlatih. Dijual murah. 1 kilogram harganya 6.500. 5 kilogram harganya 30.000. Nah, Siti memperoleh informasi tentang harga kentang di salah satu toko. Berikut adalah informasinya. Toko tersebut hanya menjual 50 bungkus untuk paket 1 kilogram dan 75 bungkus untuk paket 5 kilogram. Berapa uang yang akan diperoleh toko tersebut apabila semua paket terjual? Jawabannya adalah, nah, diketahui 50 bungkus paket 1 kilogram harga 1 kilogramnya adalah 6.500. 75 bungkus paket 5 kilograman harga 5 kilogram itu adalah 30.000. Ditanyakan uang yang diperoleh jika paket semua terjual. Kemudian jawabnya berarti 50 dikali 6.500 ditambah 75 kali 30.000. Hasilnya yaitu 325.000 ditambah 2.250.000. Hasil akhirnya 2.575.000. Berikutnya, kentang juga bisa dinikmati dalam beberapa bentuk produk. Ada yang berupa kentang goreng, kemudian kue, sambal goreng kentang, dan bahkan keripik kentang. Berikut adalah beberapa wilayah Indonesia dengan jumlah penduduknya. Penduduk ikut menikmati berbagai produk makanan yang berasal dari kentang. Nah, kota Surabaya jumlah penduduknya adalah 2.765.487. Kota Bandung itu adalah 2.394.873. Medan 2.097.610. Bogor 950.334. Cirebon 296.389. Nah, pertanyaan. Nah, ini nanti untuk PR kalian silahkan dikerjakan di rumah, kemudian nanti kalian kumpulkan kepada Bapak Ibu Guru. Yang pertama, berapa jumlah penduduk 4 kota dengan penduduk terbanyak? Nah, jadi kalian urutkan, yaitu jumlah penduduk 4 kota dengan penduduk terbanyak itu berapa. Nah, kemudian yang kedua, berapa banyak penduduk Cirebon yang harus ditambah agar jumlahnya sama dengan penduduk Bandung. Yang ketiga, buatlah soal sehubungan dengan data di atas. Soalmu harus berbentuk cerita dan memiliki operasi hitung campuran. Mintalah satu temanmu untuk menjawabnya. Nah, Siti kemudian membaca buku panduan yang berisi tentang negara-negara di Asia Tenggara. Siti ingin tahu negara Asia Tenggara yang menghasilkan kentang terbanyak. Penerbit buku panduan yang dibaca Siti mencetak 10.000 buku yang berisi 24 halaman. Setiap rol tinta mesin cetak dapat menghasilkan 6.000 halaman. Pertanyaannya, berapa rol tinta yang dibutuhkan penerbit? Buatlah perhitungannya. Nanti dikumpulkan kepada Bapak Ibu Guru ya. Sekarang saatnya kita merenung. Ayo renungkanlah. Setelah belajar hari ini, tulislah beberapa hal berikut. Yang pertama, sikap manakah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang telah kamu terapkan hari ini? Yang kedua, sikap baik apa yang kamu pelajari dari temanmu terkait sila ketiga Pancasila? Nah, sekarang kerjasama dengan orang tua di rumah ya. Perhatikan masyarakat di lingkunganmu. Apakah kamu menemukan contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang dapat kamu contoh? Nah, sampaikan dan jelaskan kepada guru dan temanmu. Sekian untuk video pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 kesempatan ini. Jika kamu ingin menonton video untuk yang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, 2, 3, silahkan tonton video sebelumnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.